Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melasari. Saya akan menjawab tugas dari training hari ketiga. Bagian A yaitu pertanyaan terkait job description motivator. Pertanyaan nomor 1, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Motivator harus membujuk dan mengajak anak dengan cara yang menyenangkan, memberikan perhatian, mendekati anak dengan kasih sayang, serta mencari tahu penyebab anak tidak mau masuk kelas tanpa memaksa anak. Pertanyaan nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Motivator harus menenangkan anak, memberikan rasa aman dan nyaman, mencari tahu penyebab anak menangis, serta memberikan perhatian dan juga kasih sayang agar anak kembali merasa senang. Pertanyaan nomor 3, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Motivator harus mengarahkan anak dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, memberikan perhatian tanpa memarahi, mencari penyebab perilaku tersebut, serta mengajak anak melakukan kegiatan yang positif. Pertanyaan nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Motivator harus mendekati anak, memberi perhatian, mengajak anak berkomunikasi, dan mencari tahu penyebab anak melamun agar anak dapat kembali mengikuti kegiatan belajar. Pertanyaan bagian B terkait tugas motivator secara periodik setiap minggu. Tugas motivator setiap minggu yaitu melakukan evaluasi perkembangan dan minat belajar anak. Yang kedua, mengamati karakter, kemampuan, serta perkembangan setiap murid. Yang ketiga, menyiapkan dan merapikan kegiatan belajar sesuai kebutuhan anak. Yang keempat, membuat catatan perkembangan anak. Dan yang kelima, melakukan komunikasi dengan kepala unit dan orang tua mengenai perkembangan anak. Bagian C yaitu tentang tugas rutin motivator setiap hari. Tugas motivator setiap hari yaitu menyambut murid dengan ramah dan penuh kasih sayang. Yang kedua yaitu menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan yang ketiga, mendampingi anak saat kegiatan bermain sambil belajar. Yang keempat, memberikan motivasi agar anak memiliki minat belajar. Yang kelima, mengamati setiap perkembangan anak. Bagian D yaitu cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak. Motivator dapat mengetahui karakter dan kesukaan anak dengan cara yang pertama, melakukan pengamatan terhadap perilaku anak. Yang kedua yaitu berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan anak. Yang ketiga, mengenali kebiasaan, minat, dan kemampuan anak. Pertanyaan bagian nomor kedua, bagian A yaitu target di kelas Bimba AIUEO. Pertanyaan yang pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Target suasana kelas yang adalah terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan dan penuh kasih sayang sehingga anak memiliki minat belajar. Nomor 2, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Motivator menyampaikannya dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak, memahami karakter setiap anak, menciptakan fun learning, memberikan motivator, serta mendampingi anak sesuai minat dan perkembangannya. Apa tanggung jawab utama motivator Bimba AIUEO? Tanggung jawab utama motivator Bimba adalah menumbuhkan dan mengembangkan minat belajar anak melalui kegiatan belajar sambil bermain yang menyenangkan, aman, nyaman, dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Bagian C yaitu tanggung jawab motivator di kelas. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Motivator harus menjaga keamanan anak, mengawasi kegiatan anak, memberikan aturan yang positif, serta memastikan lingkungan kelas yang nyaman dan tidak membahayakan anak.
Nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Motivator harus bersikap ramah, sabar, penuh kasih sayang, menghargai anak, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tanpa tekanan. Nomor 3, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Motivator harus memberikan perhatian, mendengarkan anak, menghargai setiap anak, memberikan pujian, membantu ketika anak mengalami kesulitan, dan memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang. Nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Motivator harus membuat kegiatan yang menarik, kreatif, sesuai minat anak, memberikan motivasi, serta menghindari paksaan agar anak menikmati proses belajar. Nomor 5, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bimba A, I, U, E, O? Motivator harus mengenali minat anak, memberikan kegiatan sesuai kemampuan dan kesukaan anak, serta memberikan dorongan agar anak senang belajar. Nomor 6, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Motivator harus memahami perkembangan setiap anak, memberikan kegiatan sesuai kemampuan anak, tidak membandingkan anak satu dengan lainnya, serta memberikan pendampingan sesuai kebutuhan anak. Sekian dari saya terkait jawaban dari training hari ketiga. Terima kasih.